Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatik. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Membahas tentang hadis-hadis ta'un dan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang realita wabah penyakit dan fikih-fikih yang terkait. Hadis yang pertama di kitab Sahih Bukhari, Kitab Fadail Al-Madinah. Kitab Fadail Al-Madinah ini bab yang membahas tentang keutamaan kota Madinah. Di dalamnya tercantum hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan kota Madinah. Sedang bab yang mencantumkan hadis at-ta'un adalah bab la yadkhul ad-dajjal al-Madinah. Bab yang membahas tentang Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan 4 hadis yang membahas tentang Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Dan salah satu hadis menyebutkan ta'un atau wabah penyakit tidak memasuki kota Madinah. Hadis nomor 1747. Nomor ini sesuai di aplikasi ensiklopedia hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil madinati malaikah. Ala anqab, pada pintu-pintu gerbang kota Madinah, anqabil Madinah, atau yang dimaksud di setiap pintu-pintu tempat-tempat untuk memasuki kota Madinah ada malaikat yang menjaga. Ada para malaikat yang menjaganya. La yadkhuluha at-ta'un, wabah penyakit tidak bisa memasuki kota Madinah. Maka wabah penyakit tidak bisa memasuki kota Madinah. La yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal, dan tidak bisa memasukinya Dajjal. At-ta'un di sini yang dimaksud adalah wabah penyakit. Sedangkan ad-dajjal yang dimaksud adalah diantaranya yang kecil, orang yang mengaku nabi. Sedangkan yang besar, yang paling besar, fitnah yang paling besar adalah dajjal yang mengaku Tuhan. Hadis ini muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Ibnu Mulakin bahwa hadis ini sebagai petunjuk bahwa Madinah adalah tempat berlindungnya umat Islam dari wabah penyakit. Jadi hadis ini memotivasi kita supaya kita meyakini bahwasanya supaya kita berharap bahwasanya tempat yang paling aman,
yang kita yakini adalah kota Madinah dan yang harus kita muliakan, harus kita jaga juga. Dari sini juga kita pahami hikmahnya adalah kita harus menjaga kota Madinah jangan sampai terjadi penyebaran wabah penyakit dan jangan sampai dimasuki oleh fitnah Dajjal. Sebagaimana juga Umar bin Khattab radhiyallahu an dan para sahabat radhiyallahu anhum kembali ke Madinah ketika mengetahui di Syam atau Damaskus sedang terjadi wabah penyakit. Kemudian faedah yang lainnya, hadis ini sesuai firman Allah di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11, bahwasannya ada malaikat yang disebut malaikat mu'aqibat yang berjaga-jaga menjaga manusia dari segala keburukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibat min baini yadayh. Bagi manusia, mereka memiliki malaikat yang menjaganya. Disebut malaikat mu'aqqibat. Min baini yadayh, menjaganya di depannya. Wa min khalfih, dan menjaganya dari depan dan dari belakang. Wa min khalfih. Yahfazunahu, menjaga manusia, min amrillah, menjaga mereka dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahid menjelaskan, maksudnya mereka menjaga dari ketetapan Allah, yaitu jika ada keburukan yang hendak menimpa manusia, para malaikat ini berjaga-jaga dan menunggu ketetapan Allah. Jika Allah berkehendak menimpakan keburukan pada seseorang, maka malaikat itu pergi menjauh kan itu, sehingga manusia tersebut tertimpa musibah. Dan jika Allah tidak berkehendak, maka malaikat itu berjaga dan melindungi manusia itu supaya tidak tertimpa keburukan hingga akhirnya tidak tertimpa musibah. Ini yang dimaksud dari ayat ini. Jadi ayat ini secara umum manusia memiliki malaikat yang menjaganya. Sedangkan di hadis tadi lebih khusus, bahwasanya ada malaikat yang menjaga kota Madinah. Sedang jika terjadi realita kota Madinah, terjadi penyebaran di kota Madinah, apakah realita ini bertentangan dengan hadis? Tentu tidak. Kita harus meyakini hadis ini benar, dan jika terjadi sesuatu, kota Madinah tertimpa wabah penyakit dan terjadi fitnah, misal seperti terjadi fitnah di zaman Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan hingga Amirul Mukminin terbunuh kan itu. Jadi orang-orang mengepung
kota Madinah hingga Utsman bin Affan radhiyallahu an terbunuh. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Jadi ketika melihat realitas seperti ini, terjadi fitnah di kota Madinah, kemudian terjadi penyebaran wabah penyakit di kota Madinah, apakah realita ini bertentangan dengan hadis ini? Tentu tidak. Hadis ini benar dan kita harus tetap meyakininya, memuliakan kota Madinah, bahwasanya kota Madinah itu adalah kota yang paling aman dari wabah penyakit. Dari situ kan itu kita harus menjaganya supaya tetap mulia. Dan jika terjadi suatu kesalahan, itu bukan hadisnya yang salah, bukan nasnya yang salah, tetapi manusianya yang salah. Terjadi kesalahan dari manusianya, dari pribadi kita. Jadi kebaikan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesalahan kita sandarkan kepada diri kita. Sebagaimana firman Allah di surat bentar. Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Jadi sakit itu adalah sebuah kesalahan yang kita sandarkan karena kesalahan kita. Wa idza maridtu, meski itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah, ujian takdir ketetapan yang diberikan oleh Allah, semua bimasyiatillah, tetapi kita tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Namanya itu tanzih, mensucikan Allah. Jadi setiap keburukan kita sandarkan kepada kesalahan diri kita. Dan wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan kesembuhan, kebaikan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mensucikan Allah, menjauhkan Allah dari segala keburukan dan sifat yang menunjukkan kekurangan atau kelemahan. Itu disebut tanzih. Ini sampai sini dulu pembahasan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.